PKL atau magang yang membuat kangen. Praktek kerja lapangan. Bagaimana kabar di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sudah hampir 1 tahun kita di rumah, belajar sambil rebahan, atau sekedar menghabiskan waktu, belajar jarak jauh dengan membuka aplikasi dari layar persegi 4 yang terkadang sudah membosankan. Semoga dalam keadaan sehat, rezeki yang berlimpah, keluarga yang baik, yang sakinah, mawadah, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Coba bayangkan dan kenang apa yang paling menyenangkan dalam hidup ini. Mungkin salah satunya adalah tentu masa-masa manis dan paling indah di saat-saat memakai seragam putih abu-abu. Bahagianya saat menjadi panitia pensi, panitia gebiar, pengurus OSIS, dan pramuka. Tetapi ada juga yang pernah merasakan cinta monyet, katanya, merasa menjadi orang yang lebih gaul banget. Tetapi sayangnya urusan hati ini banyak memakan waktu dan energi. Akhirnya kamu lewatkan panitia pensi, panitia gebiar, pengurus OSIS, dan pramuka. Karena tidak bisa rapat sepulang sekolah, pacar sudah menunggu, mengajak jalan bareng ke mall atau main entah kemana karena urusan pacar, dan secara tidak sadar kamu menjadi bucin alias budak cinta. Akhirnya kamu juga menjadi membatasi diri untuk berteman dengan yang lainnya. Kamu tidak punya banyak teman lawan jenis karena pacar melarangnya. Kasihan deh kamu. Nyesel juga sehingga pada saat PKL sampai menangis karena tidak mau jauh-jauh tempatnya. Padahal berpisah hanya beberapa bulan saja demi keterampilan diri di jurusan masing-masing. Tetapi ternyata begitu selesai PKL malah dikangeninya juga. Sekarang ternyata pacar kamu juga sudah putus. Yang dulu kamu bela-bela mati-matian, baru nyadar dunia ini lebar, tidak selebar daun kelor. Jika siswa SMA belajar secara teoritik umum, SMK belajar berdasarkan kebutuhan teknis praktis dengan pendekatan lebih pada sesungguhnya atau kenyataan, kasus dan penyelesaian konsep, bahkan sesuai dengan kenyataan di IDUKA, industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Keren bukan? Karena ini tentu membiasakan kamu berpikir lebih kreatif dan dituntut menciptakan hal-hal baru pada saat magang atau praktik yang dahulu dikenal dengan istilah PSG. Sebagai siswa SMK, kamu wajib mengikuti magang atau PKL di IDUKA, di industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Tentu saja yang relevan dengan jurusan atau program masing-masing, kurang lebih dalam 1 semester di kelas 11. Tidak jarang karena tempatnya yang jauh, kamu harus pergi jauh keluar dari daerah atau dari kota tempat tinggalmu. Kamu harus kos di tempat baru. Otomatis kamu jauh dengan keluarga dan tentunya dengan kawan terdekat kamu selama PKL. Selama kamu PKL atau magang, jauh dari orang tua, jauh dari orang-orang yang terdekat, dan perlakuan di tempat magang yang tidak membedakan antara kamu dan pegawai lain, setidaknya membuat kamu merasa tertekan. Ditambah lagi bayang-bayang harus membuat laporan magang dan menunggu presentasinya, yang menunggu kamu bisa kalang kabut, tidak karuan. Seolah tidak perlu menunggu kuliah untuk siswa SMK sudah merasakan membuat laporan yang mirip dengan skripsi. Belum lagi tugas akhir adalah supaya kamu dapat menerapkan semua materi yang kamu pelajari pada suatu bentuk kreasi.
Ada juga barangkali dari teman kalian, tugas akhir merupakan proyek yang harus dikerjakan masih berhubungan dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja yang berhubungan dengan pembelajaran bisnis. Tetapi hal ini kalian pahami atau kalian memahaminya sebagai beban yang berat di akhir masa sekolah, sehingga yang ringan saja menjadi terasa berat. Ingat kawan, di antara pesan Imam Syafi'i pada anak-anak muridnya, apabila tidak mau merasakan lelahnya belajar, kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang dapat memberikan manfaat. Sebaik-baik manusia dalam kehidupan ini adalah manusia yang banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Di mata dan pikiran kalian, menjadi anak SMA itu enak. Ujian nasional sudah ditiadakan atau dihapus sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sementara kalian SMK, ujian nasional sudah ditiadakan, tetapi untuk siswa SMK, ujian kompetensi keahlian tetap dilaksanakan. Ujian kompetensi keahlian atau kejuruan memiliki standar dan batasan dengan standar yang tinggi. Dengan adanya penilai independen dari praktisi IDUKA, apalagi dengan jurusan ujian IT, jurusan tata boga, jurusan elektronik, dan begitu juga untuk jurusan bisnis dan manajemen, serta begitu pula dengan jurusan-jurusan yang lainnya dengan ciri khasnya masing-masing. Marilah semangat belajar dan kuat walaupun masih di masa-masa uji coba pembelajaran tatap muka. Ujian praktik SMK memiliki standar yang tinggi dari IDUKA atau penilai independen atau dari asosiasi atau praktisi. Tanpa buku-buku, tanpa catatan, semua harus dihafalkan atau diingat di luar kepala. Hebat bukan? Kalian anak SMK, kuliah atau kerja, apabila belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, kamu oke-oke saja. Dengan bekal materi terfokus dan keahlian khusus, kamu merasa lebih siap untuk menghadapi IDUKA dan menjalani karir. Materi yang kalian dapatkan cukup untuk bekal melanjutkan ke jenjang kuliah. Apabila kalian mau melanjutkan kuliah pada jurusan yang sebidang, itu poin atau nilai tambah tersendiri buat kamu. Kalian tidak perlu lagi belajar dari nol. Oke, SMK bisa hebat dan bisa lebih baik, bisa bekerja atau bisa pula untuk melanjutkan kuliah. Semoga bermanfaat dan berhasil dalam mencari ilmu pengetahuan. SMK bisa hebat ke depannya. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.